Polisi tangkap 5 perampok truk kelapa sawit yang ikat dan buang korbannya ke semak-semak. Presiden Jokowi perlonggar aturan pakai masker di tempat terbuka saat beraktivitas. Sekolah dan rumah sakit yang menjadi target serangan bom potensial menjadikan Rusia sebagai terdakwa penjahat perang. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, video amatir merekam seorang pemudik dari Brebes yang dirampok dan dibuang saat naik travel gelap. Korban dibuang di Cirebon dengan kondisi tangan dan mata tertutup lakban di pinggir jalan. Jadi perampokan nih. Video seorang pria yang diikat dan mata ditutup di pinggir jalan viral di media sosial. Dirampok yang Korban ditemukan di jalur Pantura Walet, Kabupaten Cirebon sekitar pukul 1 dini hari. Awalnya, saksi mendengar suara minta tolong. Kemudian saksi bersama temannya membantu korban. Saya abaikan aja, dikirain orang bercanda lah gitu ya. Iya. Nah, terus ada lagi minta tolong. Pas kebetulan, ya kita penasaran, ayo kita lihat ke sana. Barangkali itu ada kejadian yang negatif. Pas saya ke sini, iya ternyata itu korban itu di sini berdiri, tangan diikat, kaki diikat. Nah, setelah itu saya mau tolongin, tapi saya nggak langsung saya tolongin. Kita lapor polisi dulu yang berwajib, kebetulan patroli lewat. Korban bernama Rianto, usia 37 tahun. Diketahui ia dibuang oleh sejumlah perampok yang menyamar menjadi travel gelap. Peristiwa berawal saat korban hendak membeli tiket bus ke Jakarta di Pulbus Kelampok, Brebes. Karena kehabisan tiket, korban memilih untuk naik travel mobil pribadi. Karena bisnya itu banyak yang penuh, itu ada orang yang mengaku orang Brebes juga dari Desa Bulusari, Kecamatan Bulakama itu. Dari logatnya apa, persis kayak orang Brebes ya kan. Dia ngajak naik travel itu. Nawarin, terus? Itu katanya travel temennya. Terus nawarin juga, orang itu yang nawar juga harganya. Begitu katanya dia udah pernah langganan di situ ya kan. Ya saya percaya gitu loh. ATM ada. Korban kehilangan ponsel dan uang ratusan ribu rupiah dari dalam dompet serta ATM. Di Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Polres Asahan menangkap 5 perampok truk pengangkut kelapa sawit di perkebunan Aekloba, Asahan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, para perampok mengikat dan membuang korbannya ke semak-semak. Penyelamatan seorang supir truk korban perampokan terekam kamera amatir warga. Korban berprofesi supir truk ini ditemukan dengan tangan dan kaki terikat. Korban bernama Suwandi ini bahkan mulut dan matanya ikut dilakban pelaku. Kepada warga yang menemukan, sopir truk kelapa sawit ini mengaku korban perampokan. Korban pun kemudian melapor ke polisi. Tak butuh waktu lama, 5 dari 7 perampok berhasil diringkus petugas. Polisi menembak kaki kelima perampok karena membahayakan petugas. Para pelaku menjual truk hasil kejahatan berisi buah kelapa sawit 120 juta rupiah. Menodongkan supir truk menggunakan senjata jenis pistol. Masih kita pastikan, belum bisa kita pastikan apakah ini pistol asli atau mainan. Kemudian dengan mengeluarkan kata-kata, keluar kau, atau kutembak kau, seperti itu. Polisi masih memburu 2 pelaku lain, sementara kelima perampok terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Tersangka kasus pornografi Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans kembali melakukan wajib lapor di Mapolda Metro Jaya. Ia meminta agar tidak ditahan karena dalam kondisi hamil. Didampingi kuasa hukumnya Abdillah Syarifuddin, Dea OnlyFans kembali wajib lapor di Polda Metro Jaya. Abdillah mengatakan bahwa berkas perkara kasus pornografi yang menjerat kliennya akan segera dilimpahkan penyidik ke kejaksaan. Namun saat ini Dea OnlyFans sedang dalam kondisi hamil 5 bulan. Kuasa hukum berharap kejaksaan tidak menahan Dea. Kan juga bilang kalau saya mau bertanggungjawabkan kesalahan saya, tapi yang jadi permasalahan saya adalah anak ini. Nanti bakal gimana kalau saya masih berlarut-larut dalam masalah seperti ini. Supir bus wisata yang menewaskan 14 penumpang diindikasi menggunakan sabu saat mengemudi. Selengkapnya akan hadir usai azan subuh.